Bismillahi wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek luah jabe gak semangat niki. Lagu lek dalam masih remeng-remeng. Kali sekali doang ada sabau semangetan niki batur sari dalam. Sak jawab salam tiang ya tang doa yang mudah-mudahan aden berlimpah ruah rezeki. Mudah-mudahan sandiman lagu aden lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lamun doa yang sugih jak pecah niki. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa usalli wa usallimu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita banggakan Bapak Kepala Desa selaku pejabat sementara Desa Pijokne dan Bapak Kawil mungkin sempat hadir dan semua jajaran desa mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ina amak tiang, ari kakak tiang si sempat hadir le pertemuan si sangat disin barokah dan mulia niki. Sila tengiring bareng-bareng bersyukur jauh disida Allah Subhanahu wa taala. Sehingga luwe gati nikmat sak tepai jen sida Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sak bau sit serminang kance luwe gati nikmat sak de bau sit serminang. Nikmat sak bau sit titung kance luwe gati nikmat sak den bau sit titung niki para jemaah. Bahkan sandit serminang endah marantan napas embok tiang pelungguh sugul tamu sering gati tiang pelungguh lupa niki. Lupa bahwa embok niki adalah sopok kenikmatan, sopok karunia, sopok kenikmatan saat paicet sida Allah Subhanahu wa taala. Lagu sering terlupa niki. Nggih. Sekira-kira tetap ingat bahwa embok niki adalah suatu kenikmatan, maka pasti ente sangat bersyukur rojok disida Allah Subhanahu wa taala. Sila bae niki. Dendek 10 menit mana-mana 3 menit doang tahan napas niki sida Allah Subhanahu wa taala. Pelunggum sebut mungkin si sesak napas. Waduh, sangat sin sakit para jemaah. Sangat sin. Malah mungkin lamun bangunean niki yang pelunggum sesak napas terjauh ojok rumah sakit lalu terbantu si oksigen bari sugul-sugul titungang di si dokter pira jadi biaya enten niki lagu masya Allah tabarakallah desida Allah Subhanahu wa taala de nendeng biaya li pelunggum sareng sami nenten nya endeng ruwen piaran bayahan embok sak kadun bilang jelu bilang malam bilang detik niki enggak bintang tadi sesak tahu bersyukur ibarat bersyukur enggak nih nggih la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bisa bersyukur maka pasti ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. La azidannakum, ada nun taukid niki mana? Nun taukid yang di akhir azidan niki adalah nun taukid saqilah lamun
menurut ulama nahu syarat niki tetu pasti la azidannakum, dan pasti akrombo lamun tahu bersyukur. Antro pasti ini janji disida Allah Subhanahu wa taala. Sila janji calon doang ini tuh yakin, ini tuh percaya. Janji calon kepala desa marah atur katuan baru niki. Janji calon nabiaran anggota dewan sangat siti yakin. Malah janji disida masa janji disida Allah Subhanahu wa taala nentel yakin. Insyaallah yakin nggih. La azidannakum, pasti nggak rubuh. Setui setetu ya kerubuh. Pengendikan disida Allah Subhanahu wa taala. Makin pelunggum tican motor seke sida Allah rajin bersyukur, sering terucapan alhamdulillah, maka pasti yang terubuh sida Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dan makin maut penghasilan 1 juta, lagu alhamdulillah tahu untuk bersyukur alhamdulillah. Dan juga kita bisa aplikasi lewat nabiaran tingkah laku perbuatan kita, nggih, maka pasti yang terumpu. Penghasilan 1 juta yang terumpu. Mungkin 2-3 juta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebinian tesopo lamun terajin bersyukur yang Dembani. Coba antara ibu-ibu ya sangat si nano. Bani terumpu ni. Nggih. Berdoa senina sopo tatu ndak bersyukur, maka yang terombok sida Allah terombok ruan kasih sayang, terombok kecintaan tojok sebini. Kenapa? Karena memang itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Niki barang hadir. Nggih. Tuh lain de pelayang balang teu perombo anu jangan kah tundang le mak teh. Dede undang dia suruh nama niki kat tebeng ngupi si punina. Mara niki hadirin hadirat yakin saja manakala kita pandai bersyukur, bisa bersyukur insyaallah desida Allah Subhanahu wa taala yang rombok ruan nikmat, yang rombok ruan rezeki searah li tiang pelunggung sarang sami. Lagu sebalik, lamun tendik tahu bersyukur alias kufur nikmat, kita tidak mau mensyukuri ruan nikmat satican disida Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, maka siksaku sangat pedih run siksa. Contoh makin contoh kecil doang niki. Ibu-ibu berdua selakian lalu ngojek pegawaian. Ule selakian enggak mau ngojekin arak 15.000. Lalu apa Puk Nina? Lamun dek bersyukur Puk Nina niki, maka dia akan bilang apa tak semai. Lalu copekan paling sebiar terasi doang mau. Nggak semai. Maka ini adalah orang-orang yang tidak bersyukur atas paijen disida Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Besoknya sang suami bilang, wah ini ya punina nih menikah lelah tercongok le seri rurung. Terus bareh hendak ketawa seninan batur sit pelayang. Munane wah sak lelah lalu ngojek ule mu telik ruan sebang marak meni. Aro ni jaan ndik ni jadi bine ngene. Lemak aja. Engkah kalau ngojek karek kelumidang karing ngene. Nah, berarti niki sudah mulai ada semacam azab dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Karena kita tidak pandai bersyukur. Coba sila pelunggum selaku sebinian demin datang doang berbeng 15.000 hari ini. Lalu sang istri niki senyum. Alhamdulillah kakanda. Terima kasih dan alhamdulillah ya Allah. Apa bahasin selaki anda? Baru 15 mau ngojek.
mu senyuman, mu alhamdulillah malah berterima kasih. Maka besok ndek man wae gak ngojek, mungkin sebelum subuh tak nongkrong tuh li anu nih. Di pinggir jalan nih. Saking seneng lalu entilek. Seninen senang bersyukur. Yakin saja nih. Ternyata dengan senyuman sang istri bisa menambah semangat dan tentu saja juga menambah rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki para hadirin. Nah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terus kedua Malik sila Nabi yang pulungguh selaku umat baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dia terbaik ya bosan ya ucapan selawat tojok baginda Nabi tengeh. Ndak terbaik ya bosan ucapan selawat tojok baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali karena Nabi kita Nabi Muhammad sangat singkangan nojok tiang pelungguh. Sangat disingkangan. Beliau tidak rela dicabut nyawanya oleh Jibril sebelum beliau mendapatkan kabar dari Allah bagaimana nasib umatku besok di yaumil qiyamah. Itu saking kangen. Tetapi ketika berita nyampe ke beliau bahwa umat Nabi Muhammad, bahwa kita selaku umat beliau akan masuk surga semuanya yang punya iman kepada Allah, iman kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau baru lega. Aneh, cabut tah nyawa. Marah bahasa kasar itu. Cabut tah nyawa. Releng gua. Iya pendidikan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Semua umat Nabi kita Nabi Muhammad yang ada imannya di dalam hatinya, maka semuanya akan diberikan kabar gembira masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu menu arak sa bi ghairi hisab, arak sa bi hisab. Nggih. Ada cerita makin bi ghairi hisab gitu. Bi hisab meni kena niki nggih. Padahal maksud niki bi ghairi hisab adalah tanpa hisab, tanpa hitung. Betul. Nggih. Lagu makin arah ahli hisab cerita nggih. Ahli hisab nih. Jadi maksud bi ghairi hisab niki lo sama surga tanpa pertanyaan-pertanyaan. Lah, berbeda senang kalau ada nafiaran jamaah sa'ar li musalla a'mal niki masuk surga bi ghairi hisab lo tanpa peketuanan lema. Nggih, lah berembe kemai idap tenang teniki para jamaah. Nggih, nah lagu nggih lamun arak dosa salah terjak niki para hadirin apa lagi dia masih arak kaitan-kaitan kanci pada makhluk pada manusia jak sang mampir-mampir terjaga lek neraka nggih. Lagu beda ngonet mampir niki tepupuk kecak terjuluk niki. Nggih, tepupuk kecak terjuluk di dalam neraka. Para hadirin. Nah, karena itu hadirin hadirat nggih, perbanyak sholawat, mudah-mudahan Nabi kita bisa mensyafaat kita nanti yaumil qiyamah. Nggih, sila dengiring ucapan sholawat ke Kanjeng Nabi kita dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina. Nggih. Kelebihan selawat niki banyak para hadirin. Beberapa hadis yang sampaikan sebelum dimulai niki kaitannya dengan kelebihan selawat. Man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubshira lahu bil jannah. Sai-sai li antara tiang pelungguh niki nggih. Sai-sai sak bau ucapan selawat ojok aku 1000 kali. Lah lumayan 1000 kali nggih. Nah, kita tahu begoret niki Pak Ustaz dan guru niki lah model selawat doa. Uli lagu dendek no sekaligus tahu dicicil-cicil niki nggih. Nah, dicicil-cicil lagu surut lampa bau ndek no seraneh telepon lek musala andang kiblat niki mulai atas sejadah nenten marah niki para hadirin. Baut sambil jalan, baut sambil lojok sawah, ladang dan sebagainya niki.
Okay? Saya bau baca selawat 1000 kali. Ojok aku pengendikan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yamut hatta yubsira lahu bil jannah. Dengan senun dia niat wafatang, dia nak tercabut nyawa, sendik neman tepetelek ruan julu tau takak entu di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Tepetelek julu tau takak ni sida-sida Allah. Ruan tau takak di dalam syurga, ia pun tak cabut nyawa di sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Sila. Masya Allah. Ia batik yang pun jamaah-jamaah sesaharat doang sah. Nabiaran sendiri meninggal niki, boy angki dulu mai. Anak jari, perapat deh mai. Sambil sahabat-sahabat sah. Wah rapat li aku mah coba mah. Ya berwasiat. Seakan-akan wah nyata bahwa tinggal sebentar dia akan meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena sudah ada tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihannya dari mana kita dapatkan kelebihan niki? Baca selawat 1000 kali. Niki. Sila dendek muluk-muluk niki 5 kali dong sejeluk. 5 kali marantan sembahyang 5 kali sehari semalam. 5 kali sejeluk. Dalam sebulan pira maut niki? Kades. Nggih. 150. Nggih, 150. Dalam setahun, dalam 10 bulan doang niki sudah 1.500. 10 bulan tak mau 1.500. Masalah ini udah lebih lempuh dari. Mau bagaimana seandainya seterusnya kita istiqomah membaca sholawat. Masya Allah, mau berbe kerapat lemak le kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad. Niki. Nggih? Niki para hadirin hadirat. Niki di antara kelebihan terbaca selawat. Adik saat niki jadi semangat tiang pelunggu. Ndek tersalu lalu suara entek bare, lalu suara sandi kena kadang. Timak jale bulan puasa kadang itu suara sandi kena. Wahan batur pajang sakirang nyumpak separuh satu tuan. Lamun sali driki mudah-mudahan di denara. Nggih, mudah-mudahan sadi denara. Mubare hara endah batur ruang kedung napiaran sukun elor rausang batur si asik ke niki sulun bekutu kadang niki. Nah daripada marak niki silat ngiring baca salawat. Masya Allah. Arak niki cerita dan endeng resep pojok tiang biasa tundang niki tundang lalu roah meriah batur roah meriah ini nunasang julukan guru. Tapi jadi resep tadi sang bau marsengan anu periapan. Sang bau jaga luan tak tundang. Enggak entang ngebeng. Aneh juga baca selawat. Mare demak sebia Allahumma salli. Demak terasi Allahumma salli. Demak napiaran apapun niat gawe demak beras Allahumma salli. Maka insyaallah yang bilang. Si yakin jaga mulai mak datang malik. Nah, dia tak momot-momot dan tundang ni. Lalu. Nah, padahal ya tiang cuman mengajak bagaimana dia bisa mengamalkan sholawat kepada baginda Nabi kita dan Muhammad SAW. Lagu tebeng nendak kelebihan sih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niki. Terus hadis yang kedua para hadirin. Aksarukum sholatan alayya aksarukum azwajan fil jannah. Dengan sak paling luwek baca selawat di dunia, maka ia paling luwek sebinian lemak ke dalam syurga. Lah, bani Nabi pasti yang temarak niki sila. Masya-Allah. Ini dunia doang baru dua mau perang Irak. Le dunia doang berdua yang kedua la ilaha illallah. Begalah terpikiran. Perang Irak-Iran niki para hadirin. Lagu le akhirat niki para hadirin. Indan manggil le dunia. Baca maut baca selawat sekat. Berarti sekat sebinian lemak le akhirat. Dalam syurga. Lah mundek ni perang niki. Lah insyaallah tidak akan ada seperti itu karena di dalam syurga darun nikmah. Dalam syurga itu adalah rumah kenikmatan. Nenten Arab perpecahan temben karena sudah tidak ada kekotoran hati di dalam surga. Tidak ada iri dengki. Petu-tetu mones atin tiang peluru. Iya kok bau tamu surga. Mudah-mudahan tiang peluru mau tamu surga.
Terus hadis terakhir kaitannya dengan kelebihan sholawat. Aksiru minas sholati aliyah fa innahu nurun fil qabri wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Umat ke perlu baca selawat pengendikan Nabi itu. Perlu baca selawat. Maka selawat nu ia lemak, ia jari cahaya di dalam kubur sak menu lalu ke petang dinding. Sila bisa tergambar oleh benak pelunggung berembe ke petang dinding searan kubur. Lagu ternyata selawat niki ia jari penerang tu. Ia jari penerang lemak tu di dalam kubur. Dan itu juga jadi cahaya penerang lemak ketika kita melintas di titik sirat ni. Itu juga jadi penerang tiang pelungguh di dalam syurga ketika pelungguh masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Tundang kena cerita ni si ayahanda ni anda ketahui tak bahasa lamun hari niki bahasa literiki papu unin. Nggih. Nggih lagu niki ara oleh ujung aran Abdul Hanan nggih niki mantan kepala desa kita yang di Pemongko. Basen dengan toa ayahanda uni literiki. Mu Abdul Hanan niki wah biasa kena berari bekakak kancenia. Dinda kandang begitu. Niki. Mu nane hari teniki sak nika mu basen papu uni literiki. Mu bingung tu perembin tak tambah bahasa niki. Nggih. Begelah-begelahnya dan nggih. Nah niki tundang tekan cerita ni nyampean tentang nuzulul Quran. Insyaallah pelungguh sampun wikan bagaimana sebenar atau nabi sak termaksudan aran nuzulul Quran. Nuzulul Quran niki nenten bahasa Perancis, Inggris, apalagi Flores. Nuzulul Quran niki adalah merupakan bahasa Arab, bahasa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuzulul Quran juga bahasa Al-Quran. Nggih. Nah, nuzulul Quran niki artinya adalah turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quranul Karim nggih terjadi dalam bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan nggih. Lagu memang arah doang sih perbedaan pendapat. Nggih. Arah sakena le atas tanggal 20 ni. Arah sakena 24, arah sakena 25. Lagu nenten tak peruncing niki. Nenten tak peruncing masalah perbedaan. Nggih. Lagu yang penting kalau dalam surah Al-Anfal bahwa terjadinya nafiaran nuzulul Quran niki le tanggal 17 Ramadan. Niki. Lagu kemben batu rara sakena di atas tanggal 20 karena arak landasan nendah niki para hadirin arak dalil li dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Nah, mu bingung masyarakat lamun tendek jelasan. Lamun tendek jelasan sejelas-jelasnya dia gak bingung. Yuk. Satu paran aran Lailatul Qadar itu adalah terjadinya di atas tanggal 20 al-ashrul awakhir pengendikan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boya Lailatul Qadar nule al-ashrul awakhir pengendikan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ashrul awakhir maksudnya 10 saat terakhir. Bisa saja 21, bisa saja 23, bisa saja 25, 27 dan sebagainya di ganjil-ganjil. Nah niki. Ia tuh terjadi Lailatul Qadar niki para hadirin. Nah sehingga perbedaan pendapat niki antara apakah memang tanggal 17 Ramadan ataukah memang di atas tanggal 20. Ternyata setelah tiang coba telusuri beberapa kitab referensi, nggih, ternyata memang katanya niki tanggal 17 Ramadan itu diturunkan
Al-Quran itu min sama'id dunya ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira'in. Turunnya dari langit dunia ke baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tetapi turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Inilah yang dirahasiakan. Diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit atau ke Baitul Izzah itu secara nafiaran komplit niki, komprehensif, lengkap para hadirin. Nggih. Tetapi nafiaran mulai dari langit nafiaran Baitul Izzah ke baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, baru teh anu niki. Nggih, baru teh engkah teu bingung niki. Kapan diturunkan dari nafiaran dari Lauhil Mahfuz ke nafiaran langit dunia niki? Itu terjadinya di malam Lailatul Qadar. Nah, niki yang sulit kita tebak. Tanggal berapa malam Lailatul Qadar niki? Lamun kebetulan berdait mau berdoa maka istajabah. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih? Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu Imam Ghazali bahasa lamun jelo Selasa temulai atau jelo Jumat maka nafiaran Lailatul Qadar akan terjadi di tanggal 27 katanya. Insya Allah tanggal 27. Karena itu ya sila pengiring tunggu-tunggu lagu. Dene tak tunggu le tanggal 27 doang, laun kebablasan kita. Karena niki adalah merupakan rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin. Mulai dari al-asyrul awakhir kita tunggu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan terpedai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita berdoa maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi itu penjelasan di surat Al-Baqarah sampun penjelasan bahwa Al-Qur'an niki diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Nabi pengendikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Bulan Ramadan adalah merupakan ieu tahun turunan Al-Qur'an sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan niki diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiang pelunggum selaku umat baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki iman marabasen nafiaran kandan baru niki Pak Kepala Desa, maka seyogyanya mari kita tumbuhkan semangat kita untuk terus membaca Al-Quran. Okay? Nabi karena hudan linnas, karena Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi manusia. Ndek nara petunjuk paling bagus, okay? Selain daripada Al-Quran. Petunjuk paling bagus adalah Al-Quran. Nenten nara petunjuk lain yang paling bagus kecuali Al-Quranul Karim. Mbembeli ndak boyak sila. Mbembeli ndak boyak petunjuk enggan Al-Quran ini paling bagus. Lagu mangkin tunas ampura. We model batur. We model batur niki sak pendai tiang ke niki. Nggih. Nabi ni naro maka tak serani lalalah no belajar Al-Qur'an, baca Qur'an. Al-Qur'an hara li awak tu ni. Lah, bega gati niki tinggi nggih. Al-Qur'an hara li awak tu ni para jamaah. Lah, mentang dengah marak niki jamut suruh jadi imam terus. Nggih, suruh jadi imam.
Wan sak tampil jarima Fatihah memang hafal nengke. Fatihah hafal. Nah piaran pas mulai baca ayat para jamaah mukul ya ayyuhal kafirun gadun. Piran jaga ngapal sang lain jaga waktu sama si kocet. Kul ya ayyuhal kafirun munden ini tutup kul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna la antum 'abiduna ma a'budu wala ana antum wala. Dan ini tuh bingung sih mirip-mirip doang. Wala ana bidum wala tegur si salik muri subhanallah hunin subhanallah hunin tegur wala ana subhanallah wala antum subhanallah hunin muri. Mu bingung ni jerima. Mu ngonek-ngonek mu roya di nak pulung kena unin muter berbalik ke mana ndara pulung kena unin mu genti kaneh unin genti kunin. Nah sangka para jamaah dende entuk lalu suara desak paran Al-Quran wali dalam diri ente. Dia teman kaji Al-Quran, dia tuah pelajari Al-Quran, dia tuah tahu baca Al-Quran, watak paran Al-Quran di dalam diri ente. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau perlu bertahanus dulu di Gua Hira. Terus Al-Quran ini beliau dibimbing oleh Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ia kengone ente bimbing isi malaikat Jibril untuk mendapatkan Al-Quranul Karim. Mangkat itu sebaru-baru ketawaran Islam. Nggih, paran diri terkenoh ni tahu li awak tu Al-Quran ni. Astagfirullah. Dan milih wah niki. Dan milih belajar Al-Quran. Namun mawinan niki. Jadi hikmah kita nuzulul Quran semangkinan niki, para hadirin sila tengiring tumbuhkan semangat kita untuk bisa mempelajari Al-Quran. Lagu bahtoa ke niki Pak Ustaz. Ya, ini teman niki para hadirin. Berembe-rembe ketoa lagu. Lah papa sa belajar ja toa tu ni lagu papa sa tele impung batur ja Allah. Masih tengawa unin. Nenten tetelat nih para jamaah karena menuntut ilmu itu adalah dari buayan sampai ke liang lahat. Lamun tandek mante wapatang si desida Allah Subhanahu berarti masih ada kesempatan yang belum menuntut ilmu. Yang mau tang bengak lamun tulik jauh nih para hadirin timaan wah berkeluarga wah duwe anak tetap dia merapat kepada guru-gurunya. Tetap dia merapat kepada guru-gurunya. Ngaji para hadirin. Nah lagu tiang pelunggung jatuh sampul mudah-mudahan tak lema Allah marak bahasin Pak Kades Driki tadi bahwa di tempat niki ada majelis ta'lim sehingga di sini akan jadi kebun daripada kebun surganya. Masya Allah. Berembe sina bercahaya lemak pijot niki nggih karena lamun ilmu luwek maka insya Allah pijot akan bercahaya nanti dengan cahaya ilmu para hadirin. Niki nuzulul Quran niki para hadirin hadirat patut terenungi. Nggih, kenapa? Karena desida Allah Subhanahu wa taala nenten sekedar ciptaan manusia lalu denara pedoman iruh. Nggih. Ndena sekedar menciptakan lalu tidak ada pedoman hidup. Karena saking kasih sayang desida Allah Subhanahu wa taala maka dibarengi dengan pedoman hidup yang diberikan kepada kita adik selamat. Ada segelamat gamak dunia akhirat ni para. Enggak mungkin cara desila karena Al-Quran niki merupakan syifa obat. Nanti pengendikan desida Allah dalam surah Yunus niki. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izah min rabbikum. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Hai manusia telah datang nasihat pelajaran dari Tuhan kalian. Al-Quran ini setuituin adalah nasihat. Ia saran nasihat tahu beruni berucap. Nasihat saat diam dia tahu beruni berucap adalah kematian. Girang tendah pedasan, girang tendah renungi marak niki para hadirin. Nah, lamun tuah tahu renungi saat dua niki para hadirin. Nasihat saat berucap, nasihat saat beruni, kance nasihat saat diam tidak beruni. Seperti kematian maka insya Allah selamat di dunia sampai akhirat. Tahun amalan Al-Quran.
para hadirin dalam hirup niki. Nasihat Al-Qur'an niki nasihat. Nabi Al-Qur'an niki juga syifa lima fis sudur. Jadi obat le dalam atin tiang pelunggup sareng-sareng. Jadi obat le dalam daden tiang pelunggup sareng-sareng. Adik nafiaran betul-betul steril. Atin tiang pelunggum sareng, adik tetu-tetu, adik pikiran pelunggum niki benar-benar sehat para hadirin. Nggih, karena 99% penyakit niki adalah tumbuh dari hati tiang pelunggum sareng-sareng. Nabi sataturin si Pak Kades tadi niki memang bener lah munatin pelunggum sareng-sareng takut-takut le permasalahan corona aja aneh. Ndek teman ada dait si corona aja wah bejulun sakit. Ndek teman ada dait si corona wah bejulun sakit. Karena atin dah mulai takut niki para hadirin. Tenang. Maka Al-Qur'an lah obatnya para hadirin. Al-Qur'an obat. Insya Allah kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diminta buka ayat Al-Qur'an pun ini dalam Al-Qur'an. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Baca Al-Qur'an baru nyampe ayat nu. Masya Allah hati kita tenang. Apa unin kenoh Al-Qur'an? Apa arti Al-Qur'an? Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Cukup Allah tempat kita bergantung. Allahus Somad. Cukup Allah tempat kita bergantung. Jangan kita takut sama apapun itu. Karena takdir hanya Allah yang menentukan. Oke? Nah, jadi enggak ndak bertahan niki. Yang tersuruh sering-sering baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ada satu tetu bisa menggantungkan harapan kita, menggantungkan nafiaran nasib kita, menggantungkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sandi terkena takut lalu. Ini neman datang penyakit, tak takut. Susah tuh enggak. Beda bingung masyarakat si corona niki nggih. Lagu arak batur jamaah masyarakat niki. Kenoh meniunin. Senang lalu tebeng bantuan. Ampunin. Mudah-mudahan be aneh. Bapak corona tia anu betul. Mudah-mudahan be bapak corona tia den be lalu-lalu nih. Den lalu-lalu nih tetap be Indonesia nih nu nih. Paran ki jadi presiden juga bapak corona mau paran ke Jokowi lawan. Bapak presiden kita kan bingung jari niki paran. Nah, jadi marak niki hadirin hadirat. Cukup Al-Qur'an jadi pedoman hidup kita supaya kita selamat dari dunia sampai di akhirat. Nggih? Dan Nabi Al-Qur'an niki hudan wa rahmatun, petunjuk. Wa rahmatun, dan kasih sayang. Lamun tekerengan jak kaji Al-Qur'an, paham makna Al-Qur'an, maka insya Allah tiang pelunggum akan kasih sayang kepada sesama. Masya Allah, sangat kasih sayang untuk sesama. Jangankan pada manusia, makhluk melata pun kita akan kasih sayang kepadanya. Niki berkat Al-Qur'anul Karim. Sila bae niki, kecobaan niki. Sila lamun perhatian bijajari saya coba tahfiz Al-Qur'an, Masya Allah. Anak-anak kita yang mulai baca Al-Qur'an, tahfiz Al-Qur'an, sangaran jaga litriki nggih. Aran nggih. Sak serah anak nojok tahfiz niki. Maka bersyukurlah pelungguh sami bahwa pelungguh ini sudah menyerahkan anak-anak kita kepada tahfiz. Kenapa? Karena orang-orang yang hafal Quran itu jadi tetangganya, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Pelunggum selaku dengan toa nendah akan dimuliakan nanti di yaumil qiyamah. Disebabkan karena anak-anak kita yang hafal Quran, disebabkan karena anak-anak kita yang bisa Al-Quran. Seret kira-kira para jamaah? Sasere unin beli unin ini jadi memperari nih. Dia membudaya anak.
Angka lamun sereja pesekolahan atau ojok pondok pesantren, ojok madrasah, ojok sekolah-sekolah yang menang notabene-nya agama. Niki pesekolahan anak nyok niki sak nyingkret-nyingkret di sekolah anak. Beto nek bawaan mak niki. Lema ule-ule mu ieu tegelut isi anak jaring. Ama unin lah nana ja bega beli bayahan teh. Ya wah mu ieu kanu ni. Laguna ni bega duit. Apa jam bayahan nu. Ara-ara rukuk nisasi unin. Macam nah tegelut-gelut tuh. Si anak teh niki. Kemben. Ara-ara mbak sunisasi unin niki. Gelut-gelut si anak jaring teniki. Kemben karena anak jaring kita tidak pernah bekali mereka dengan agama. Kita tidak pernah membekali mereka dengan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sila mulai dari sekarang kalau pelunggung sareng kami punya anak bertekad dan mulai dari sekarang tancapkan keinginan kita bahwa saya ingin dimuliakan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Saya harus serahkan anak saya untuk menghafal Quran. Ila niki ini tapi promosi di Serumung. Alhamdulillah kita sudah buka juga niki pondok pesantren kita yang di Serumung. Alhamdulillah. Siapa pelunggum sami punya bijajari mau disekolahkan, mau dipondokkan, sila. Gratis mangan nginam drike. Tiang gratis kan sila. Mangan nginam. Tiang nah, apalagi ndek narap biaya niki nggih. Sila datang wajib driki serah bijajari enten niki tiang gratisan. Kance lamun bau sampai selesai di aliyah, maka kita akan kirim ke pondok-pondok pesantren relasi tiang yang ada di Jawa niki para hadirin. Alhamdulillah termasuk niki teman-teman tiang niki Haji Bahran niki pernah kita nafiaran kerjasama juga. Kebetulan ada bijajari niki yang tamat aliyah dibawa ke Temboro nanti Temboro niki alhamdulillah. Lagu tidak menduan niki si khusyuk jaga atau nggih sama-sama beliau kita serahkan bijajari niki nggih yang tamat aliyah kemarin kita serahkan ke Temburu niki dan alhamdulillah sudah berapa tahun niki 2 tahun apa 3 tahun niki di sana niki. Dan ada lagi niki yayasan channel kita niki di Jakarta niki Ihsan Center namanya. Dan itu gratis juga. Asal mau niki melanjutkan hafalannya nanti kita akan serah juga di situ. Dan itu alhamdulillah ada anak buah tiang yang kirim ke situ dalam jangka 1 tahun alhamdulillah selesai karena sudah ada dasarnya di anak Serumung. Ada dasarnya menghafal Quran di Serumung. Nyampe di situ 1 tahun sudah bisa menyelesaikan yang 30 juz. Dan mungkin sedang persiapan untuk akan digratiskan ke Yaman oleh yayasan yang ada di Ihsan Center. Mu ule-ule menjari tuan guru bijajari pelunggu berembe ndek senang lalu pelunggu sareng sami. Nah, sila tiang sanggup siap membantu pelunggu sareng sami niki pondok pesantren Sara di Serumbung niki bahkan ada nendah oleh Flores beda niki tuan yang mondok di situ ada dari Jawa dan mudah-mudahan lemak masih batu Sara le pijot niki rapat mundek milih kan mas niki. Niki gratis niki para hadirin. Nggih. Kenapa? Karena tiang napiaran berani korban marak niki enggak harapan tiang mudah-mudahan teingat mudah-mudahan lema WhatsApp mati telang tingat disipatiheun bijajarin tiang pelunggung sareng sami wah sampun sukses niki ieu keinginan teh niki mudah-mudahan mu pelunggung sareng sami juga selaku dengan toa berembe bae kebangga bagaimana senangnya pelunggung punya anak pulang-pulang jadi orang yang sukses. Mereka paham dalam Al-Quranul Karim. Ini yang kita inginkan hadirin hadirat. Kemudian karena ndek nara maratur tang sabaru niki ndek nara jalan keluar le kebingungan, kesusahan, kegentingan, kegalauan zaman makin niki kecuali Al-Quranul Karim. Buktikan saja. Ketika anak-anak pelungguh nanti pelungguh serahkan ke Al-Quran, maka ini adalah solusi dari kesusahan, kebingungan, penderitaan itu. Kemudian kadang memang anak isi senang, anak isi susah. Bare pelungguh sami
Luwe harta benda. Lagu karena anak temen cika. Ini harta benda di pikiran. Kenapa? Karena anak kita dia dipacu Pak. Anak kita bisa jadi malapetaka dalam hidup ini. Nah karena itu sila membentan tulik makin nara solusi yang terbaik kecuali zaman niki serah bijajari niki ojo pondok pesantren yang mempelajari Al-Quran. Luwe makin pondok-pondok pesantren di utara, di selatan, timur, barat makin programnya tahfizul Quran. Banyak sila. Ndek terserahnya harus jok serumbung doang. Lagu-lagu bau ya alhamdulillah. Tetap terbedai, tetap ternyambung warak niki. Lagu lamun harus ke tempat lain sila, ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Yang penting di situ juga ada program tahfizul Quran. Adik desak benar-benar kita nikmati. Bagaimana sih sebenarnya kenikmatan kita mendalami Al-Quran, kenikmatan kita paham Al-Quran. Kalau pelunggum sarang sami ndek dalam lalu jaga lagu bijajari untuk mendalam, maka kita akan rasakan kenikmatan itu. Man lam yazuk lam yadri. Barang siapa yang tidak pernah mencicipi, maka dia tidak akan pernah tahu kenikmatan itu. Lamu menu berempenta adik sakit tahu kenikmatan itu, serahkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren yang memang programnya tahfizul Quran. Sila tiang tanggung pakaian. Tiang gratiskan sudah pakaian. Sila lem arum tangan ante dan iki di pondok pesantren.